nonaktifkan audionya selama proses kegiatan ini berlangsung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Acara roadshow sosialisasi sistem keanggotaan FPPTI Jawa Timur untuk wilayah Madiun Selasa 28 Maret 2023 akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ketua FPPTI Jatim, Ibu Melati Purba Bestari SOS, yang kami hormati segenap jajaran pengurus FPPTI Jatim, serta Bapak Ibu peserta roadshow sosialisasi sistem keanggotaan FPPTI Jawa Timur yang berbahagia. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, sehat nggih? Oke, di pagi hari yang cerah ini dan masih dalam suasana awal puasa bulan Ramadan, kita bertemu dalam agenda roadshow sosialisasi Siska untuk wilayah Madiun khususnya. Semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran bagi yang menjalankan ibadah puasa, dan semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu peserta sosialisasi Siska, sebelumnya perkenalkan saya Yeni Rahmawati dari Perpustakaan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, selaku Koordinator FPPTI Jawa Timur untuk wilayah Madiun yang akan memandu sekaligus memaparkan tentang sosialisasi Siska pada pagi hari ini dari awal hingga selesai. Sebelumnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu acara yang pertama, pembukaan, acara yang kedua, sambutan Ketua FPPTI Jawa Timur, acara yang ketiga, sosialisasi Siska, acara yang keempat, tanya jawab dan absensi peserta, acara yang kelima, dokumentasi kegiatan, acara yang keenam, penutup. Baik Bapak Ibu, seluruh peserta roadshow sosialisasi sistem keanggotaan FPPTI, marilah kita memulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Berharap acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Marilah sejenak kita tundukkan kepala, seraya berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk acara yang kedua, yaitu sambutan Ketua FPPTI Jawa Timur. Kepada Ibu Melati Purba Bestari SOS, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mbak Yeni dari PPI Madiun. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga Bapak Ibu sekalian sehat-sehat semua. Terima kasih Mbak Yeni sudah dikoordinir untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi Siska untuk anggota FPPTI Jawa Timur di wilayah Madiun. Dan juga terima kasih untuk segenap panitia maupun pengurus yang sudah bergabung pagi ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua yang berada di Korwil Madiun dan sekitarnya. Nah, Bapak Ibu, saya mungkin tidak panjang lebar. Kegiatan ini memang kami laksanakan roadshow sesuai dengan wilayah masing-masing agar memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan panjangan maupun terkait dengan keanggotaan. Jadi perlu saya informasikan kembali kalau saat ini sistem keanggotaan di FPPTI sendiri sudah terpusat melalui FPPTI pusat dengan menggunakan sistem keanggotaan atau biasa kita sebut Siska, dan alhamdulillahnya kontribusi dari wilayah Jawa Timur itu sangat besar. Salah satunya timnya Pak Agung ini ya sebagai developer untuk sistem keanggotaan ini. Jadi mulai tahun 2020 sendiri sebenarnya kita sudah menggunakan sistem keanggotaan ini untuk membantu ataupun untuk mengkoordinir semua keanggotaan di seluruh wilayah FPPTI seperti itu ya. Dan per 2021 sistem keanggotaan ini akan menerbitkan sertifikat keanggotaan secara terpusat, yang mana wilayah tidak lagi mengirimkan ataupun menyebarkan sertifikat yang berasal dari wilayah masing-masing. Jadi sekarang sertifikatnya langsung diterbitkan oleh pusat dan sistemnya pun sekarang juga melalui sistem, jadi semuanya otomatis, dan sebenarnya ini memudahkan untuk juga pengurus dan juga rekan-rekan member ya untuk memperoleh sertifikat keanggotaan.
Jadi periodenya pun kita seragamkan mulai per 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi mungkin ini agak sedikit berbeda dengan wilayah Jawa Timur yang memang periodenya yang kita terapkan di awal itu adalah sesuai dengan tanggal bergabungnya Bapak Ibu sekalian, perpustakaannya Bapak Ibu sekalian. Tapi karena ini sudah kebijakan dari pusat yang memang kita harus ikuti sehingga periode keanggotaannya serentak mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, saya mohon juga Bapak Ibu bisa bekerja sama baik dengan kami sehingga proses untuk melakukan perpanjangan itu bisa sesuai dengan timeline yang sudah ada, yakni paling tidak melebihi bulan Januari agar sertifikatnya tetap aktif dan keanggotaannya tetap aktif. Karena yang perlu diketahui ketika keanggotaan aktif itu banyak sekali privilege-privilege yang Bapak Ibu sekalian bisa dapatkan, terutama ketika berkegiatan, lalu juga dengan masalah istilahnya itu kerjasama dan sebagainya itu sangat dibutuhkan untuk keaktifan keanggotaan. Nah, saya harap juga kami sudah membagi-bagi sesuai dengan wilayah-wilayah, ada koordinator wilayah juga itu membantu kami di tingkat pengurus untuk bisa menjembatani komunikasi yang baik antara anggota dan juga pengurus, sehingga apa yang dibutuhkan oleh anggota bisa mengakomodir dengan baik. Seperti itu baik terkait dengan pendampingan maupun terkait dengan kerjasama kegiatan maupun dengan kerjasama-kerjasama lainnya. Jadi monggo Bapak Ibu mengenal lebih dekat dengan korwilnya masing-masing yang pada periode ini alhamdulillah baru semua ya. Jadi makanya kita adakan kegiatan roadshow daring ini seperti itu agar lebih kenal satu sama lain dan bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi fungsinya korwil ini adalah menjembatani kami dari pengurus yang memang melakukan kegiatan ataupun merancang kegiatan untuk para member supaya bisa sesuai tepat guna untuk para member sekalian. Dan monggo Bapak Ibu jika ingin berkolaborasi dengan kami, misalnya ada kegiatan maupun ada butuh bantuan mengenai pendampingan dan sebagainya seperti yang saya sampaikan tadi, bisa dikomunikasikan kepada kami. Insya Allah kami siap membantu Bapak Ibu semua, siap untuk memberikan kemudahan-kemudahan untuk Bapak Ibu semua yang memang menjadi member aktif. Dan saya juga mau mengingatkan Bapak Ibu beberapa kegiatan ke depan yang perlu mungkin jadi perhatian Bapak Ibu semua. Jadi kami ada kegiatan call for paper, ya call for paper untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bersama-sama kami untuk melaksanakan sharing session dan juga bench learning. Kami menyediakan kesempatan untuk Bapak Ibu semua untuk melakukan sharing session di negeri seberang ya, karena kami akan menindaklanjuti kerjasama kami dengan Persatuan Pustakawan Malaysia yang beberapa waktu lalu pada bulan Januari kemarin kami mendatangkan langsung Presiden Persatuan Pustakawan Malaysia. Jadi mungkin saya boleh izin share screen ya Bapak Ibu ya sedikit terkait dengan agenda besar kita yang akan datang. Apa sudah kelihatan Pak Yeni? Siap sudah, monggo Bu Oke, Melati. ya. Jadi ini kami ada agenda besar untuk bulan Mei, Bapak Ibu. Jadi kami akan melaksanakan bench learning dengan tema Librarian in a VUCA World, Strengthening the Role of and Impact to Communities. Jadi nanti Bapak Ibu semua boleh melakukan riset ataupun knowledge sharing ya dalam berupa paper. Nanti untuk persyaratannya bisa di-download ataupun lihat melalui Instagram, mungkin dalam waktu dekat juga akan kita upload di website ya. Mungkin aku nanti bisa bantu ya Pak untuk kegiatan bench learning-nya ini bisa diupload di website agar Bapak Ibu semua bisa mudah memperoleh informasinya. Jadi nanti ada beberapa tema yang bisa Bapak Ibu tulis ya, mulai dari layanan, manajemen, literasi, dan sebagainya. Ini kami sarankan lebih ke best practice saja yang Bapak Ibu sudah lakukan atau yang di Bapak Ibu sekitar wilayahnya itu lakukan, keunikan-keunikan apa, lalu juga kelebihan-kelebihan apa, sehingga nanti bisa kita bawa untuk presentasi di Malaysia. Jadi boleh yang sudah dilakukan oleh perpustakaan perguruan tingginya, ataupun boleh kegiatan yang di sekitar ataupun di wilayahnya yang unik maupun yang bisa diangkat sebagai kelebihan. Yang penting ada sisi perguruan tingginya, di situ tetap masuk ya Bapak Ibu, karena kita memang membawa nama
forum perpustakaan perguruan tinggi seperti itu. Lebih baik lagi kalau di situ ada unsur-unsur inklusi sosialnya yang mungkin yang bisa dilakukan oleh perpustakaan perguruan tinggi, itu malah lebih bagus juga untuk bisa diangkat topiknya. Jadi ini kami akan tunggu deadline naskahnya sampai dengan 6 April, kurang lebih masih sekitar berapa hari ya Mbak Yeni? 9 hari ya, amin 9. Ya biasanya kalau mepet-mepet gini inspirasi langsung keluar semua ya, dapat lebih mudah nyusunnya seperti itu. Terus juga nanti ada proses penilaian, insya Allah kami melakukan penilaiannya secara profesional Bapak Ibu. Jadi kami tidak akan condong ke pihak-pihak ataupun ke personil-personil tentu. Kami akan melakukan kegiatan penilaian secara profesional dengan meng-hire reviewer-reviewer profesional. Nanti kami juga akan lakukan reviewernya itu dalam bentuk blind review, jadi tidak akan kelihatan ini punya siapa, dan jadi sehingga nilai objektivitasnya itu ada seperti itu ya. Lalu nanti kami akan umumkan sekitar 11 April, Bapak Ibu, nanti ada 2 usung untuk dipresentasikan pada saat kegiatan batch learning dengan PPM di UTN seperti itu ya. Lalu ini ada beberapa ketentuannya yang pasti tadi ya saya sampaikan, kalau menjadi anggota itu ada privilege-privilege yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Jadi memang harus anggota aktif. Jadi nanti kita cek kalau anggotanya tidak aktif, kemungkinan kita tidak akan lakukan proses selanjutnya. Jadi monggo yang belum melakukan perpanjangan, monggo segera melakukan perpanjangan. Lalu tadi ya bentuk naskahnya boleh best practice maupun research. Lalu ada naskah pribadi dan sebagainya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut di ketentuannya. Lalu juga ada beberapa ketentuan penulisan nanti yang bisa diikuti dan harus dipenuhi oleh Bapak Ibu semua. Nah, nanti untuk apresiasinya, nanti 2 naskah terbaik yang dipresentasikan di kegiatan batch learning antara FPPT Jatim dan PPM. Insya Allah kegiatannya akan dilaksanakan di UITM atau di Universitas Teknologi Mara di Puncak Alam seperti itu. Nah, pembiayaan selama di kegiatan mulai dari transportasi PP pesawat, transportasi lokal selama di Malaysia maupun penginapan dan konsumsi selama kegiatan batch learning di Malaysia itu akan kami cover untuk Bapak Ibu semua. Nah, ini berlaku untuk 1 orang saja per naskah. Jadi silakan boleh menulis sebagai tim, tapi nanti akan presentasi akan kami ikutkan 1 orang saja. Jika lebih dari 1 orang, tidak kami pembiayaan tidak kami cover seperti itu ya, dan memang ada keterbatasan jumlah juga yang harus kami penuhi agar bisa mengikuti kegiatan batch learning di sana juga, itu jadi pertimbangan kami. Lalu juga nanti presentasinya boleh naskahnya disusun dalam bentuk bahasa Indonesia, kami persilahkan, dalam bahasa Inggris pun juga monggo, tapi saat presentasi nanti diwajibkan menggunakan presentasi atau menyiapkan PowerPoint dengan berbahasa Inggris, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Begitu yang mungkin bisa saya sampaikan, dan mungkin ada beberapa kegiatan ke depan yang memang sudah menjadi agenda program kerja kami. Insya Allah kami berkomitmen untuk memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, dan juga kami mohon partisipasi keaktifannya juga untuk mensukseskan semua kegiatan maupun program kerja kami. Dan insya Allah juga kami selalu siap jika Bapak Ibu membutuhkan kegiatan kerjasama yang akan berkolaborasi dengan FPPTI Jatim, monggo bisa dikomunikasikan dengan kami, nanti bisa menghubungi korwilnya masing-masing, nanti biar bisa disampaikan kepada kami untuk bisa diaturkan kembali bentuk kerjasamanya seperti apa. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu, semoga sesi hari ini bermanfaat, dan semoga saya juga mohon partisipasi dan dukungan aktifnya Bapak Ibu sekalian kembali ya untuk mensukseskan semua program kerja yang kami sudah susun untuk Bapak Ibu semua. Semoga sehat-sehat selalu, selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menunaikan, semoga diberikan kelancaran dan juga kesehatan seperti itu. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan acaranya Mbak Yeni. Ya, baik, terima kasih Bu Melati untuk sambutannya. Acara yang selanjutnya sambutan dari Ketua Koordinator Organisasi Keanggotaan dan IT oleh Bapak Agung. Waktu dan tempat saya persilakan. Iya, terima kasih
Mbak Yeni, mohon maaf, ini pakai 2 PC, jadi yang nyala suaranya pakai PC. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir di acara sosialisasi Siska kali ini. Jadi untuk sosialisasi Siska Korwil Madiun dan sekitarnya ini, tujuannya sama seperti tadi yang disampaikan sama Mbak Melati, bahwa sebenarnya memudahkan kita, para pengurus untuk istilahnya apa ya, mengelola atau memanage anggota-anggota perpustakaan yang mungkin belum melakukan perpanjangan ataupun belum melakukan, mungkin ada pendaftaran baru. Jadi karena kita memang masih dalam proses transisi, jadi program ini kan memang jalannya tahun 2022. Jadi memang ada beberapa hal yang terkadang masih muncul, permasalahan di Siska. Jadi oleh karena itu dengan adanya sosialisasi ini sebenarnya memudahkan teman-teman, perpustakaan jika menemui kesulitan, jika ada permasalahan dengan keanggotaan, bisa disampaikan langsung pada acara kali ini. Seperti tadi yang disampaikan bahwa memang kita ada 5 korwil yang di FPT Jatim ini. Untuk Korwil Madiun nanti ada anggota-anggota yang, dikelola oleh Mbak Yeni. Jadi nanti jika ada pertanyaan apapun, monggo silakan bisa kontak ke Mbak Yeni, pertanyaan tentang keanggotaan atau tentang, sertifikatnya yang belum keluar atau mungkin ada hal lain yang mau didiskusikan, monggo silakan. Nanti Mbak Yeni juga akan tetap koordinasi dengan pengurus yang lain. Saya rasa cukup sih Mbak Yeni. Matur nuwun, terima kasih. Semoga teman-teman, anggota bisa mengikuti acara dengan baik. Nanti jika ada pertanyaan apapun, monggo bisa sharing di acara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Agung. Baiklah, untuk memasuki acara yang selanjutnya, kita akan masuk ke acara inti, yaitu sosialisasi sistem keanggotaan FPPTI atau lebih sering kita sebut dengan Siska. Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menyampaikan sosialisasi Siska. Jadi semoga dengan tersampaikannya sosialisasi ini kita jadi tahu nggih, kalau biasanya di WA sering kita sebut silakan upload di Siska seperti itu. Jadi Siska itu bukan nama orang ya Pak, tapi suatu singkatan, yaitu Sistem Keanggotaan FPPTI Jawa Timur. Baik, Siska atau sistem keanggotaan online yaitu merupakan suatu sistem informasi keanggotaan online yang dikembangkan untuk mengelola database anggota perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia. Perlu Bapak Ibu ketahui, aplikasi ini atau program ini dikembangkan ulang tahun 2022 oleh tim dari FPPTI Jawa Timur dengan arahan Sekjen FPPTI Pusat. Lalu kebijakan apa saja yang ada di FPPTI Jawa Timur, mohon maaf, kebijakan apa saja yang ada di Siska, yaitu kebijakannya 1, iuran tahunan dibayarkan mulai bulan Desember setelah reminder perpanjangan dikirimkan. 2, masa berlaku sertifikat keanggotaan adalah Januari sampai dengan Desember. Apabila ada anggota yang membayar iuran tahunan, pendaftaran ataupun perpanjangan di pertengahan tahun, sertifikat tetap berlaku sampai dengan bulan Desember di tahun berjalan. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Melati, jadi sekarang untuk periodenya itu berdasarkan tahun, bukan berdasarkan bulan seperti tahun sebelumnya. Untuk yang ketiga, perguruan tinggi hanya diizinkan mendaftarkan satu akun di Siska, dan jenis perpustakaan yang diterima adalah universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Untuk format dan anggota FPPTI, ini format untuk ID ya Bapak Ibu, untuk login di Siskanya. Formatnya biasanya tertulis dengan logo lambang atau teks ID, strip, JI, 1, dan seterusnya. Adapun keterangan dari
kode tersebut adalah ID menunjukkan Indonesia, JI menunjukkan Jawa Timur, 1 menunjukkan jenis perpustakaan. Jadi jenis perpustakaan nanti ada 5 sesuai yang telah saya sebutkan tadi. Di sini ada universitas, institut, dan seterusnya. Kemudian untuk kode yang selanjutnya atau yang XX selanjutnya ini yaitu kode PT berdasarkan PD Dikti. Jadi Bapak Ibu bisa melihat status atau kode perguruan tinggi Bapak Ibu pada PD Dikti kemendikbud.go.id. Ini linknya ya Bapak Ibu, yaitu di http, saya ulangi lagi, https://pddikti.kemendikbud.go.id. Lalu manfaat dari Siska online yaitu untuk organisasi, 1. Menjalankan keanggotaan secara terpusat, 2. Menampilkan seluruh data anggota, baik anggota aktif dan tidak aktif, serta anggota perwilayahan. 3. Profil lengkap masing-masing anggota. 4. Direktori perpustakaan dan pustakawan di bawah organisasi FPPTI. Dan untuk anggota, manfaatnya yaitu 1. Pendaftaran update anggota secara mandiri dan online. Lalu kemudian reminder anggota, reminder atau notifikasi perpanjangan secara otomatis dan online. 3. Perpanjangan keanggotaan secara online. 4. Sertifikat keanggotaan dapat diunduh dan dicetak secara mandiri. Dan 5. Reset password secara mandiri. Lalu manfaat bergabung di FPPTI meliputi 1. Meningkatkan akreditasi perguruan tinggi. 2. Meningkatkan jaringan dengan perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia. 3. Meningkatkan layanan perpustakaan perguruan tinggi. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perguruan tinggi. 5. Pemanfaatan bersama sumber daya pengetahuan. 6. Mendapatkan diskon untuk kegiatan yang diadakan oleh PPTI. Jadi di sini mungkin maksudnya seperti kegiatan konsorsium di Bapak Ibu. Jadi kita bersama-sama melanggan suatu e-jurnal ataupun e-book. Jadi biayanya lebih terjangkau seperti itu. 7. Memiliki hak suara dalam kegiatan musyawarah daerah FPPTI. Jadi apabila kegiatan musyawarah daerah FPPTI, silakan Bapak Ibu mengirimkan satu perwakilan untuk mengikutinya, karena setiap PT memiliki hak suara yang tetap kami perhitungkan. Berikut tampilan Siska. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas pada video tutorial. Kurang lebih seperti ini nggih tampilannya, jendelanya di Siska, dan bisa diakses di https://siska.fppti.or.id. Kurang lebih untuk tampilan websitenya seperti ini, Ibu, Bapak Ibu semuanya. Ada jumlah anggota, anggota aktif, anggota tidak aktif, anggota wilayah, lalu ada akun pendaftaran dan juga masuk untuk login ke dalam Siska masing-masing. FAQ untuk pertanyaan yang sering kali ditanyakan. Kemudian berikut halaman login untuk pengisian email, password, kemudian bisa langsung masuk ke Siska Bapak Ibu masing-masing. Kurang lebih seperti ini, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut untuk lebih detailnya. Lalu bagaimana alur pendaftaran untuk menjadi anggota baru? Untuk alur pendaftarannya bisa kita lakukan seperti ini Bapak Ibu. Tahap pertama, dokumen. Silakan unduh dokumen pendaftaran pada link Siska, kemudian isi, lalu scan. Kemudian tahap kedua, masuk pendaftaran. Kita masuk ke dalam aplikasi web Siska, kemudian di pojok atas nanti akan ada pendaftaran. Jadi kita masukkan data-data yang dibutuhkan, lalu kita unggah dokumen yang telah kita unduh tadi. Tahap 3, transfer, lakukan pembayaran, dan tunggu proses verifikasi. Setelah itu tahap yang keempat, verifikasi. Verifikasi akan dilakukan oleh bendahara wilayah dan bendahara pusat. Jika semua data valid, maka sertifikat akan muncul di menu sertifikat dan terkirim via email. Jadi untuk verifikasi akan dilakukan oleh 2 bendahara, yaitu bendahara wilayah dan bendahara pusat.
Jadi mungkin sedikit membutuhkan waktu agak lama nggih, tapi nggih tidak terlalu lama. Untuk alur perpanjangannya, alur perpanjangan ini akan secara otomatis kita sampaikan reminder kepada seluruh anggota aktif, yaitu melalui email masing-masing anggota. Pada tahap 1 nggih reminder, untuk tahap 2 transfer, yaitu melakukan transfer, lalu biasanya konfirmasi dulu ke korwilnya, nanti kita sampaikan ke bendahara daerah atau wilayah. Setelah itu apabila sudah terdapat konfirmasi, silakan Bapak Ibu unggah filenya ke dalam Siska, Ibu login dulu ke Siska, lalu silakan unggah bukti bayarnya. Setelah itu tahap yang ketiga verifikasi. Nanti bendahara seperti yang tadi akan melakukan verifikasi dulu, dicek dulu validasinya. Apabila sudah benar, maka akan lanjut ke tahap selanjutnya. Namun apabila salah, bisa kita ulangi lagi untuk tahap 2. Atau mungkin apabila Bapak Ibu mengalami kendala, bisa silakan menghubungi koordinator wilayahnya masing-masing. Untuk Madiun dengan saya, Bapak Ibu, nanti saya share nomornya apabila yang belum punya. Tahap yang keempat, sertifikat. Sertifikat akan muncul apabila proses validasi telah sukses. Dan Bapak Ibu bisa mendownload sertifikat pada Siska. Oke Bapak Ibu, untuk biasanya terdapat beberapa contoh kasus dalam Siska atau sistem keanggotaan. Salah satunya seperti anggota tidak bisa login ke dalam Siska, yang kedua tidak mendapatkan reminder untuk perpanjangan ataupun sertifikat. Nanti Bapak Ibu seperti tadi yang telah saya sampaikan, apabila tidak mendapat reminder pada email, Bapak Ibu bisa menanyakan langsung kepada korwilnya. Untuk korwil sampaikan kepada pengurus di FPPTI. Yang ketiga, lupa password. Untuk lupa password nanti akan kita bahas lebih lanjut melalui video tutorial. Yang keempat, tidak melakukan update profil pada Siska. Nah, untuk update profil ini nanti juga bisa kita update pada Siska. Kita update-nya secara mandiri ya Bapak Ibu. Yang terpenting untuk bisa masuk dulu ke Siskanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin untuk basic atau dasar-dasar tentang Siskanya kurang lebih seperti itu. Dan mohon maaf Bapak Ibu. Bentar. Oke. Untuk selanjutnya akan saya putarkan video terkait tentang detail-detail dari Siska. Namun sebelumnya Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar atau mungkin nanti bisa raise hand dan akan kami jawab setelah tutorial dari kami selesai untuk diberikan. Untuk yang selanjutnya akan saya share terkait video. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kita harus memasuki ke Siskanya terlebih dahulu, ke halaman Siskanya. Jadi Bapak Ibu silakan masuk ke web browser dan silakan isikan link pada tab searching-nya yaitu di siska.fppti.or.id. Kemudian akan muncul halaman awal seperti yang telah saya sampaikan di PowerPoint tadi, yang awal di paparan tadi. Seperti ini kurang lebih ya tampilannya. Di sini ada masuk untuk login, daftar untuk pendaftaran anggota terbaru, dan yang ini untuk pertanyaan yang sering ditanyakan. Dari halaman ini bisa kita ketahui berapa jumlah anggota FPPTI, anggota aktif, dan anggota tidak aktif. Nah, selanjutnya. Mbak Yeni, apa Ya. sudah sharing ya? Oh enggak, izin, mohon maaf, sebentar. Oh, siap-siap, mohon maaf. Bentar nih, Bapak Ibu.
lupa. Ya, saya ulangi kembali, nggih. Sudah nggih Pak Agung? Ya, Sudah sudah, Mbak. bisa dilihat? Siap, mohon Iya. maaf. Saya ulangi kembali. Untuk masuk ke laman Siska, seperti biasa, kita masukkan link Siska. Silakan klik link Siska pada web browser Bapak Ibu masing-masing, yaitu di siska.fppti.or.id. Kemudian akan masuk ke dalam halaman awal pada jendela Siska. Pada jendela ini dapat kita ketahui bahwa menu-menu yang ada meliputi jumlah anggota, anggota aktif, anggota tidak aktif, dan anggota wilayah. Di sini juga terdapat menu masuk, daftar, dan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh anggota. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul biasanya meliputi bagaimana pendaftaran anggota baru, bagaimana jika terjadi perubahan PT, dan yang lainnya. Bapak Ibu silakan dicek di sini dan akan ada jawabannya. Kemudian untuk daftar, silakan klik daftar. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat panduan pendaftaran keanggotaan Siska, dan selanjutnya juga dapat mendownload form saya ulangi lagi, form dapat Bapak Ibu download pada link di sini. Sudah terlink ya Bapak Ibu, silakan untuk download dulu. Bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi anggota pastinya sudah mengetahui nggih, namun apabila dalam acara Zoom ini masih ada Bapak Ibu yang belum menjadi anggota FPPTI, mungkin bisa melakukan langkah-langkah seperti ini. Silakan diisi untuk formulirnya, silakan diisi untuk perintah-perintah pengisiannya secara lengkap, kemudian tanda tangan pimpinan perguruan tinggi, dan tanda tangan yang mewakili keanggotaan. Kemudian untuk di-scan dan disimpan terlebih dahulu. Kemudian untuk pendaftaran keanggotaan baru, silakan masuk ke link tadi, halaman tadi, kemudian isikan kolom-kolom yang wajib diisikan, yaitu wilayah FPPTI, yaitu Jawa Timur, jenis perpustakaannya, silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan perpustakaan Bapak Ibu masing-masing. Untuk ID anggota, seperti yang telah saya jelaskan tadi, kita akan menuliskan ID, strip kemudian JI untuk Jawa Timur, dan selanjutnya angka untuk menunjukkan keterangan jenis perpustakaan Bapak Ibu. Kemudian untuk kode dapat Ibu dapatkan pada PDDikti. Jadi ketikkan saja universitas atau perguruan tinggi Bapak Ibu pada PDDikti yang kemudian akan memunculkan keterangan tentang perguruan tinggi Bapak Ibu. Pada halaman ini akan terdapat kode PT. Ambil kode tersebut lalu isikan ke halaman pendaftaran yang tadi Bapak Ibu, kode PT. Oke, apabila sudah, maka Bapak Ibu semua akan mendapatkan ID khusus untuk perpustakaan Bapak Ibu masing-masing. Jadi ID ini sangat bersifat unik nih Bapak Ibu, dan ID ini dapat kita gunakan untuk masuk ke dalam laman Siska. Untuk selanjutnya silakan isikan ketentuan-ketentuan yang wajib diisikan, seperti email, nama lengkap, alamat lengkap, telepon, dan selanjutnya nih Bapak Ibu. Mungkin agak saya cepatkan. Sudah jelas ini sepertinya. Oke. Untuk selanjutnya, oke, isikan semuanya sesuai dengan data yang ada. Lalu untuk logo institusi, silakan mengambil logo institusi masing-masing dengan format
seperti yang telah ditentukan. Kata sandi, baik Bapak Ibu, untuk kata sandi, silakan Bapak Ibu memilih kata sandi yang sesuai dengan instansi Bapak Ibu inginkan, perpustakaan Bapak Ibu inginkan. Harap untuk mencatat, mengingat dan mencatat kata sandi ini karena sangat penting untuk digunakan masuk ke dalam Siska. Kemudian upload form pendaftaran dengan mengambil surat tadi atau form yang telah kita download dan kita isi serta sudah tertandatangani ke dalam laman ini. Ingat, yang sudah ditandatangani oleh rektor ataupun ketua institusi. Setelah terupload dan semua sudah terisi, jangan lupa untuk centang pernyataan persetujuan ya. Setelah itu, klik daftar. Baik, maka pendaftaran telah berhasil. Kemudian, silakan Bapak Ibu cek pada email yang telah didaftarkan untuk pendaftaran keanggotaan. Di sana biasanya akan langsung secara otomatis muncul email registrasi user, registered user. Apabila sudah terdapat notifikasi seperti ini, maka akun Anda akan segera diaktifkan oleh sistem setelah melakukan pembayaran keanggotaan. Lalu invoice reminder-nya pun juga akan terkirim via email perpustakaan Bapak Ibu masing-masing ya. Kurang lebih isi email dari invoice reminder seperti ini, meliputi perpustakaan Bapak Ibu, kemudian besaran yang harus dibayarkan, kemudian kemana Ibu harus membayarnya, yaitu pada rekening FPWTI Jawa Timur. Jika sudah melakukan transfer melalui rekening tersebut, maka Bapak Ibu silakan mengunggah bukti pembayaran melalui Siska di menu kelola pembayaran. Silakan untuk di-download dulu invoice-nya. Invoice seperti berikut nih Bapak Ibu, dengan keterangan unpaid, berarti belum terbayar ya. Kemudian, untuk masuk ke dalam Siska, silakan Bapak Ibu memasukkan ID masing-masing. ID yang telah kita buat tadi ya Bapak Ibu pada laman pendaftaran. Mungkin dalam username terdapat keterangan bisa memasukkan email ataupun dengan memasukkan ID, namun kami menyarankan untuk memasukkan ID karena ID bersifat lebih unik. Jadi insya Allah tidak terjadi kekeliruan ya Bapak Ibu. Namun dipastikan angkanya harus benar. Kemudian masukkan password yang telah dibuat. Kemudian silakan sign in. Baik, Bapak Ibu, berikut tampilan dari Siska. Halaman awal Siska setelah Bapak Ibu berhasil masuk. Pada halaman home ini terdapat keterangan status keanggotaan saat ini belum aktif, maka segera lanjutkan proses pembayaran pendaftaran. Setelah Bapak Ibu berhasil membayar, maka segera upload pada kolom kelola pembayaran, lalu klik belum terbayarkan. Pada halaman ini akan muncul nomor invoice, nama PT, tanggal pembuatan, tanggal pembayaran, dan statusnya. Untuk detailnya dapat kita lihat seperti ini. Atau bisa kita cetak untuk invoice-nya. Kemudian apabila sudah
membayar, silakan untuk mengupload bukti bayarnya pada upload bukti. Nah, silakan untuk memilih filenya. Kemudian simpan. Baik Bapak Ibu, data berhasil diperbarui. Setelah itu, silakan klik menunggu konfirmasi. Di sini menunjukkan proses konfirmasi masih diproses oleh Bendahara FPPI Jawa Timur. Untuk detailnya, silakan bisa dilihat di transfernya, bisa di-preview kembali. Apabila ingin review, apabila tidak, silakan kembali. Kemudian juga bisa dicetak kembali untuk invoice-nya. Seperti tadi. Setelah mengupload bukti pembayaran, mungkin akan dibutuhkan waktu seperti yang telah saya sebutkan di awal tadi, yaitu karena kita butuh konfirmasi dari bendahara wilayah dan bendahara pusat. Jadi apabila dari kedua bendahara sudah mengkonfirmasi atau memvalidasi, jadi status Bapak Ibu akan aktif secara otomatis. Setelah Bapak Ibu berhasil mengaktifkan keanggotaan, biasanya Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi via email dan juga biasanya Korwil akan menyampaikan kepada Bapak Ibu secara WA atau Japri, Bapak Ibu, biasanya kami akan mengingatkan bahwa status keanggotaan Bapak sudah aktif. Nah, Bapak Ibu, untuk kemudian bisa cek ulang kembali dengan masuk ke dalam Siska dan melihat status Bapak Ibu sekalian. Apabila Bapak Ibu sudah membayar, maka status keanggotaan akan jelas terlihat aktif pada laman home. Dan masanya pun juga langsung terlihat Bapak Ibu sampai akhir tahun 2023, yaitu 31 Desember 2023. Apabila setelah selesai, maka masuk ke kolom pembayaran, selesai, dan klik detailnya. Cetak kwitansi, klik cetak kwitansi, maka Bapak Ibu akan mendapatkan kwitansi pembayaran. Setelah itu, apabila Bapak Ibu ingin cetak invoice, maka akan terdapat keterangan PAT yang artinya terbayar nih. Untuk sertifikat, silakan klik sertifikat. Maka akan muncul nama sertifikat, tahun, dan bisa di-download pada tombol download. Seperti ini nih kurang lebih sertifikatnya Bapak Ibu. Status keanggotaan aktifnya. Apabila sudah selesai terhadap semua langkah-langkah yang telah dilakukan, maka Bapak Ibu bisa untuk logout. Namun sebelumnya saya menambahkan apabila Bapak Ibu ingin mengganti profil, Bapak Ibu klik pada nama universitas Bapak Ibu masing-masing dan nanti akan terdapat kolom-kolom untuk mengedit nama-nama ataupun perubahan-perubahan data dari perpustakaan universitas Bapak Ibu masing-masing. Ini apabila sudah selesai, silakan klik logout. Seperti itu. Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang bertanya. Nih. Atau mungkin saya lanjutkan dulu nih, biar clear semuanya dulu. Jadi nanti kita langsung enak bahasnya gitu nih Pak, Bapak Ibu. Untuk video yang kedua, akan saya lanjutkan terkait sertifikat keanggotaan. Sertifikat keanggotaan selain pada Siska juga akan dikirimkan secara otomatis kepada email Bapak Ibu sekalian. Email perpustakaan yang Bapak Ibu daftarkan di pembuatan pendaftaran di Siska tadi nih maksudnya. Seperti ini. Kemudian untuk panduan riset password akan saya berikan juga
karena ini sudah ada audionya, mungkin akan kita simak bersama-sama, nggih, biar tidak rancu. Maka saya akan putar. Mohon izin Bapak Ibu, untuk videonya apakah suaranya terdengar atau tidak terdengar? Belum terdengar Mbak Tidak Yeni. ada suaranya. Untuk video yang terakhir nggak ada suaranya, nggih? Mungkin bisa diputar Oke, lagi Mbak Yeni. siap. Saya ulangi lagi, nggih. Mohon maaf. Siap. Oke, Bapak Ibu, ternyata videonya tidak terdengar. Akan saya jelaskan mawon, nggih, nggak apa-apa. Oke, paduannya seperti ini, nggih, Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu lupa untuk password untuk masuk ke dalam Siska, maka Bapak Ibu bisa melakukan reset password dengan cara silakan masuk dulu ke Siska, kemudian masukkan email atau ID nih yang disarankan ID dulu, ID anggota seperti ini. Pastikan diisikan dengan benar dan passwordnya. Namun apabila tetap tidak bisa masuk karena tidak sesuai dengan datanya, akan muncul notifikasi seperti ini. Identitas tersebut tidak cocok dengan data kami. Maka Bapak Ibu dapat melakukan reset password cara klik pada menu lupa password. Kemudian akan muncul kolom email, jadi silakan Bapak Ibu untuk masukkan email yang telah Bapak Ibu daftarkan untuk keanggotaan FFPTI. Pastikan diisikan dengan benar, nggih, lalu kemudian silakan klik reset. Maka secara otomatis pemberitahuan akan masuk kepada email Bapak Ibu. Silakan cek kembali email Bapak Ibu, akan terdapat langkah-langkah selanjutnya. Dalam email Bapak Ibu nanti terdapat keterangan seperti ini dengan judul reset password, berisi link untuk mereset password. Lalu kemudian silakan Bapak Ibu klik link tersebut. Kemudian nanti Bapak Ibu akan disuruh atau silakan untuk membuat password baru.
Silakan isikan password terbaru, kemudian jangan lupa untuk menuliskan kembali password tersebut pada konfirmasi password. Kemudian klik Save Password. Setelah berhasil, maka akan dapat login ke akun Siska dengan menggunakan ID serta password terbaru dari password yang telah Bapak Ibu buat terakhir tadi. Nggih. Seperti itu kurang lebihnya. Nggih, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin yang bisa saya sampaikan terkait Siska, yaitu seperti yang telah saya sebutkan tadi, yaitu dasar-dasar Siska, kemudian video tutorial detail-detailnya, dan juga mungkin salah satu contoh kendala di Siska seperti lupa password. Untuk yang lainnya, mungkin apabila ada hal-hal yang belum dipahami terkait Siska, bisa silakan ditanyakan ataupun raise hand apabila yang ingin bertanya. Ya. Untuk di kolom chat, untuk permasalahan dari UPH IPGRI sudah terjawab nggih oleh Pak Agung. Teknis oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terkait Siska? Monggo silakan. Atau mungkin dari Bapak Agung ada yang ingin ditambahkan? Iya, boleh, nggak apa. Jadi teman-teman anggota perpustakaan yang di bawah Korwil Madiun yang perlu dicermati adalah dari penjelasan Mbak Yeni tadi adalah diusahakan email yang digunakan di sini adalah email yang aktif. Jadi diusahakan adalah juga email institusi perpustakaan. Jadi kalau pakai emailnya kepala perpustakaan nanti ditakutkan kalau misalkan ada atau email pribadi ditakutkan kalau misalkan ada pergantian atau perubahan, misalkan ada mutasi atau mungkin ada kendala lain, email tersebut kan berarti nanti akan apa istilahnya tidak ke tempat semestinya. Oleh karena itu email yang didaftarkan di Siska adalah email perpustakaan. Jadi kalau memang belum punya bisa meminta ke institusi atau membuat di Gmail. Saya juga lihat banyak sekali PT yang email perpusnya berbasis Gmail. Tapi intinya perpustakaannya punya email sendiri. Jadi karena nanti semua komunikasi Siska ini dilakukannya via email. Mulai reminder, mulai perpanjangan, lalu kemudian jika nanti ada kalau misalkan bukti unggah Bapak Ibu itu salah nanti dikembalikannya juga via email. Jadi diusahakan email ini adalah email yang aktif dan memang diakses oleh Bapak Ibu. Jadi jangan sampai pakai emailnya aktif tapi tidak pernah diakses, ya itu juga sama saja masalah. Jadi usahakan emailnya juga sering diakses karena nanti semua komunikasinya ke email tersebut. Jadi seperti reset password, lalu pengiriman sertifikat ataupun apapun itu di email. Monggo jika ada pertanyaan tentang aplikasi Siska atau mungkin tentang keanggotaan atau hal lain boleh silakan. Monggo bisa raise hand atau langsung open mic-nya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk open mic-nya dipersilakan apabila ada yang bertanya. Mbak Yeni, boleh saya Ya. tambahkan sedikit? Oke, monggo Pak, monggo silakan. Iya Bapak Ibu, terkait reminder ya Bapak Ibu, untuk reminder ini karena kita menggunakan sistem Siska, mungkin di bulan Desember nanti secara otomatis akan ada reminder dari Siska dan itu bisa digunakan sebagai salah satu pengajuan bagi Bapak Ibu untuk melakukan perpanjangan keanggotaan FPPTI di institusi masing-masing. Jadi kita tidak lagi mengeluarkan surat reminder. Sekali lagi saya tekankan kalau surat reminder itu sudah tidak kita pakai, tapi kita menggunakan yang ada di Siska. Jadi dalam bentuk invoice yang sudah tadi disampaikan oleh Mbak Yeni seperti itu. Dan nanti untuk MOU mungkin akan karena belum terintegrasi dengan Siska,
Jadi apa yang dikatakan Pak Agung tadi, email yang ada di Siska itu wajib email yang dimiliki oleh perpustakaan. Jadi bukan email pribadi. Untuk itu kalau bisa emailnya harus yang milik perpustakaan. Jadi ketika ada pergantian organisasi atau struktur organisasi, email tersebut masih bisa digunakan untuk staf lainnya seperti itu. Itu saja sih Mbak Yani yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Andri. Monggo Bapak Ibu, silakan apabila yang ingin ditanyakan. Oh ya, Bapak Ibu, izin bertanya, apakah ada dari semua peserta yang ikut di sini, mungkin ada perpustakaannya yang belum melakukan perpanjangan? Apabila ada yang belum melakukan perpanjangan, mungkin nanti bisa menghubungi saya untuk saya bantu melakukan prosesnya. Atau mungkin ada yang sudah melakukan perpanjangan di tahun 2022 di Desember mungkin, namun belum mendapatkan sertifikatnya, silakan hubungi saya juga, nggak apa-apa Pak. Mungkin saya menambahkan sedikit Pak Agung terkait sertifikat dan keanggotaan. Jadi ada beberapa perpustakaan yang sudah melakukan pembayaran, namun Bapak Ibu belum mengupload bukti bayar ke Siska. Jadi saya mohon kembali silakan segera upload karena apabila Bapak Ibu belum mengupload bukti pembayarannya, maka status keaktifan Bapak Ibu di Siska tetap saja tidak aktif. Jadi sayang sekali apabila Bapak Ibu sudah membayar untuk biaya pendaftarannya, namun tidak mengupload bukti bayarnya. Untuk Kawil Madiun ada satu, silakan untuk segera mengupload. Iya, apa namanya, menambahkan juga Mbak Yeni, mungkin kalau misalkan ada anggota atau ada perpustakaan di Kawil Madiun yang memang misalkan, saya sudah pernah membayar tahun 2022, tetapi kok sertifikatnya tidak muncul di Siska, monggo silakan bisa kontak ke Mbak Yeni, sampaikan kalau memang misalkan saya sudah membayar tahun 2022, tapi kok sertifikatnya tidak ada, adanya cuma tahun 2023 misalkan. Berarti itu nanti Mbak Yeni akan koordinasi dengan bendara wilayah untuk dibuatkan invoice. Nah, nanti jika invoice-nya sudah dibuatkan oleh bendara, maka nanti Mbak Yeni akan kontak kembali ke perpustakaan yang bersangkutan, dan lalu silakan unggah bukti transfer pembayaran yang tahun 2022. Jadi proses sama seperti perpanjangan yang saja ini istilahnya tahunnya mundur ke belakang. Jadi nanti monggo silakan unggah tahun 2022, nanti tetap sama prosesnya akan diverifikasi oleh bendara, oleh Mbak Tika atau Bu Desi. Nanti juga akan verifikasi lagi oleh bendara pusat, FPTI pusat. Jika sudah, nanti sertifikat tahun 2022 atau misalkan tahun 2021 misalkan, itu akan muncul otomatis jika sudah terverifikasi oleh bendara pusat. Itu Bapak Ibu ya. Jadi misalkan kalau memang membutuhkan sertifikat tahun 2021 atau 2022, silakan. Tapi tentunya memang sudah transfer dulu ya. Jadi sudah transfer tapi kok masih belum muncul. Lalu kok tidak ada menu untuk unggah bukti ya tadi, berarti harus dibuatkan dulu invoice-nya oleh bendara wilayah. Itu nanti silakan monggo kontak Mbak Yeni gimana prosesnya. Nanti akan diinfo kembali Mbak Yeni jawaban atau mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan hal itu tadi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Tidak usah sungkan Bapak Ibu, santai aja. Santai kok. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan. Atau mungkin sudah jelas semua. Nah, itu yang ada di chat seperti itu. Mas Tambah yang lagi. Iya, dengan Ibu Erni ini. ya.
Ya, di UBI maksudnya tidak bisa masuk ini, tidak bisa membuka Siska atau bisa buka Siska tapi tidak bisa login. Nah, gitu. Jadi harusnya sih kalau Siskanya bisa dibuka di komputer A, harusnya di komputer B harusnya bisa. Kecuali komputer B mungkin ada apa ya? Ada kendala misalkan ada firewall yang blok akses ke Siska atau mungkin tidak bisa login. Oh, tidak bisa login. Tapi buka Siskanya bisa ya, Bu? Ya, Boleh masuk Pak Agung? Iya, Bu Erni, silakan monggo Bu oh, Erni. oke. Itu Pak, kalau yang di pertama pendaftaran kemarin bisa dibuka, tapi di beberapa komputeran itu apa itu tidak sesuai apa gitu loh, tetap tidak bisa masuk. Itu apanya ya Pak? Tapi passwordnya sama, Bu. Sudah benar. Iya sama Nah, Pak. izin Tidak. Pak, izin Apa? menambahkan kemarin Bu Erni sepertinya kan salah password, kemudian sudah saya arahkan untuk reset password. Namun ini apa tidak bisa kembali nggih, Bu? Apa lupa kembali? Monggo dijelaskan Bu Erni. Untuk yang komputer saya yang saya pakai pertama reset password itu bisa Bu. Tapi untuk yang ketiga kemarin kan yang di komputer saya itu tidak ada printnya. Nah itu saya kemarin pindah di komputer kedua itu nggak bisa masuk, tapi password sama ID-nya itu sama. Bu Erni, loginnya ini apakah bersamaan? Oke? Oke? Login, Enggak. Bu Erni, loginnya apakah bersamaan? Dalam artian misalkan sekarang Ibu membuka di komputer A, kemudian di komputer B Ibu juga buka dan login yang sama. Apakah seperti itu, Bu? Atau memang yang komputer A sudah logout, lalu di komputer B login? Bagaimana, Bu? Oh, berarti perlu di logout dulu baru buka di lain tempat gitu, Pak Agung? Coba dulu, Ibu. Jadi ada kemungkinan memang mungkin session yang dibaca itu hanya satu session, Ibu. Jadi kalau belum logout berarti harus logout dulu. Jadi Ibu coba dulu. Kalau misalkan Ibu sudah logout tetapi di komputer B masih belum bisa login, berarti itu bisa ada kemungkinan lain, Bu. Oh, nggih, Ada siap, kemungkinan, Pak. ada kemungkinan lain mungkin. Dalam ini. Nggih, seperti itu. Matur suwun Pak Iya, Agung. Bu, sama-sama. Mohon izin masuk Mbak Yani dan Mas Agung. Mungkin Oke, silakan. jika dimungkinkan Bapak Ibu member yang mengalami kesulitan, diperkenankan untuk share screen biar bisa dibantu sekalian mungkin Mbak Yani dan Mas Agung. Oh, siap. Dipandu ya. Monggo Bu Erni jika mau share screen, mungkin Mas Zawawi bisa dikasih akses jika mau disimulasikan kesulitannya Bu Erni agar bisa dibantu juga di sesi ini. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya juga mengalami kendala yang sama gitu ya, jadi bisa jadi contoh juga seperti itu. Gimana, Berni? Mau presentasi? Ini sebentar Pak, ini masih mencoba di komputer lain benar untuk pelayanannya banyak mahasiswa masuk. Oh, Bentar. Ini kalau saya coba pakai browser yang berbeda, Bu. Jadi browser yang standar, kemudian kita pakai yang browser yang incognito itu yang private browser, itu meskipun saya login dengan akun yang sama di dua browser yang berbeda, ini bisa masuk, Bu. Saya nggak tahu ya, apa mungkin di komputer saya mungkin. Kan itu mungkin coba lagi. Mungkin apakah di komputer yang B itu mungkin passwordnya ada kesalahan, mungkin ada typo gitu, mungkin jadi menyebabkan tidak bisa login. Coba dulu monggo. Teman-teman yang lain, anggota kalau ada pertanyaan tentang Siska, di sini juga ada bendahara wilayah. Jadi kalau mungkin memang berhubungan dengan pembayaran atau mungkin ada transfer yang bagaimana, silakan monggo untuk bisa tanya.
Dan bahkan juga Pak Agung, mungkin kemarin ada universitas yang membutuhkan surat pendamping untuk invoice pembayaran, mungkin juga bisa menghubungi Korwil masing-masing nggih. Untuk Madiun ke saya, nanti akan saya bantu untuk minta surat pendampingan untuk pembayaran perpanjangan keanggotaan seperti itu. Iya, itu untuk negeri ya Mbak. Gimana Mbak? Nggih, kemarin ada yang minta nggih. Mungkin ada yang perpustakaannya belum perpanjangan lagi dikarenakan kendala seperti tersebut, mungkin bisa kita bantu untuk membuatkan surat pendampingan. Izin Bu Erni, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi atau ingin share screen? Monggo. Ini masih dicoba Bu, bentar. Oh, siap nggih, kita tunggu nggih. Baik Bapak Ibu, mungkin yang lain bisa untuk silakan mengisi presensi untuk kehadiran Bapak Ibu pada agenda di pagi hari ini. Link presensi sudah saya kirim melalui chat, silakan untuk Bapak Ibu isi. Ya, jelas semua kayaknya. Siap. Untuk Bu Erni, mungkin nanti bisa menghubungi saya, Bu, akan saya bantu untuk tindak lanjutnya. Nggih. Masih ini di komputer lain, Nggih. Ya. identitas tersebut tidak cocok dengan data kami, ngoten Bu Yeni. Oh, berarti Di mungkin komputer salah passwordnya kembali. Passwordnya udah terbaru kemarin, Bu. itu sudah saya lockout. Oh, saya kan ngopi paste. Oke. Pak Agung mohon Nggak apa-apa maaf. deh, tapi sudah bisa. Cuma di posisi saya itu di lainnya kenapa nggak bisa dibuka gitu loh Bu Yeni, Pak Agung. Kan yang bisa hanya di komputer pelayanan yang nggak ada printnya. Sedangkan kemarin kan saya butuh untuk aktivitasi sama itu, akhirnya yang di komputer sebelah itu nggak bisa. Saya WA kemarin panjenengan itu, ngoten lho. Oh, mungkin kalau Ibu mau ngeprint saja, mungkin datanya di-download dulu Ibu melalui komputer yang bisa masuk ke Siska, Ya, kemudian dialihkan ke komputer lain. Sudah ketemu saya. Cuma kemarin kenapa di lainnya itu nggak bisa gitu. Harusnya bisa. Iya. Harusnya bisa sih Bu Erni, harusnya nggak ada masalah. Sebenarnya mungkin mantan dalam gitu. Mungkin ini Bu, kalau komputer yang satunya nggak join, jadi nggak bisa share screen. Kalau kayaknya mesti ada yang harusnya sih bisa, mungkin karena itu ini agak aneh, mungkin nanti enggak apa Bu, monggo nanti WA aja, nanti bisa di share screen kan bagaimana, gitu aja. Dia Pak Agung siap. Sama-sama Bu Erni, nanti silakan hubungi saya kembali Bu, nanti akan saya bantu. Mungkin ada pertanyaan untuk universitas perpustakaan yang lain atau perpustakaan yang lain, monggo Pak, sebelum kita tutup karena sudah kita sampaikan semua, saya rasa. Kalau tidak ada, izin Pak Agung, Bumel, untuk saya lanjutkan ya acaranya. Oke, siap. Baik Bapak Ibu, semua video telah saya paparkan tentang Siska, dasar-dasar, detail, dan permasalahan juga sudah kita bahas. Khususnya untuk Ibu Erni, nanti silakan
WA saya, akan saya tindak lanjuti lagi. Dan apabila Bapak Ibu dari perpustakaan lain ada yang mengalami kendala terkait dengan Siska ataupun terkait seputar FPPTI selain Siska, seperti mungkin info-info lainnya dari FPPTI, silakan menghubungi saya nih Bapak Ibu. Insya Allah akan saya balas dengan cepat apabila saya lenggar. Okay? Mohon maaf apabila kalau saya membalasnya mungkin agak lama, saya mungkin ada kesibukan sendiri, tapi akan saya luangkan waktu saya untuk Bapak Ibu semuanya. Okay? Untuk acara yang selanjutnya, mari kita melakukan dokumentasi. Mohon izin Bapak Ibu silakan mengaktifkan kameranya. Mungkin izin Mas Zawawi bisa dibantu untuk dokumentasi. Oke, siap teman-teman. Kita hitung ya. Ya. 1, 2, 3. Bentar ya, saya pindah dulu. Oke, lagi ya. Di sini ada 2 ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah semua teman-teman. Siap, terima kasih Mas Zawawi. Ya, sama-sama. Nah, ternyata loh aktif semua loh videonya. Nggih, siap Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sebelumnya dari saya pribadi, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat banyak sekali kekurangan, dan terima kasih kepada seluruh pengurus FPPTI yang sudah mendampingi dan membantu saya dalam acara pada pagi hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh peserta sosialisasi Siska yang telah bergabung dan meluangkan waktunya untuk acara pada pagi hari ini. Akhirnya kita memasuki acara yang terakhir, Ya. yaitu acara penutupan. Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga yang telah saya sampaikan dapat Bapak Ibu pahami, dan semoga kita bisa bertemu kembali di lain acara. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa bertemu kembali. Nggih. Akhirnya saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yeni, Mas Nggih. Agung, Terima Bapak kasih Ibu Mbak Yeni. semua. Terima kasih Pak Agung, Mbak Mel. Mohon izin live ya, Mbak Yeni. Oke, monggo Oke. Mas Zawawi mungkin boleh di end session. Ya.